Kita ke informasi terbaru, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan tangkap tangan sejumlah pihak di Makassar, Sulawesi Selatan. Tangkap tangan ini juga turut menjaring Gubernur Sulawesi Selatan Ahmad Nurdin dan sejumlah pihak. Iya, ini sejumlah pihak yang ditangkap pun dalam perjalanan menuju Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Dan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut terkait hal ini, sudah bergabung Bapak Ali Fikri, PLT Juru Bicara Penindakan KPK. Selamat pagi Pak Ali, sehat Pak? Selamat pagi Mas, Alhamdulillah sehat. Iya Pak Ali, ini bisa Anda konfirmasi Pak terkait dengan OTT KPK yang dilakukan di Sulawesi Selatan? Iya benar Mas. Jadi KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Sulawesi Selatan ya Jumat dini hari terhadap kepala daerah di sana dan beberapa pihak terkait dengan dugaan korupsi adanya pemberian dan penerimaan ya sejumlah uang gitu. Saat ini tim masih bekerja, Mas. Jadi prosesnya adalah tentu akan segera dilakukan permintaan keterangan ya kepada pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tadi dengan meminta keterangan, begitu ya. Sehingga kemudian nanti dari situ apakah benar ada peristiwa pidana dan kemudian bisa ditentukan dan disimpulkan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tentu waktu yang dibutuhkan adalah 1 kali 24 jam untuk menentukan sikap ini yang KPK segera untuk memeriksa pihak-pihak tersebut gitu. Jadi berapa orang Pak Fikri yang dibawa dari Makassar menuju Jakarta? Iya, sejauh ini sih informasi yang kami terima ada 9 orang, tetapi tentu kepastian dari mengenai jumlah orang yang diamankan, tentu nanti setelah permintaan keterangan dari pihak-pihak itu selesai ya, apakah sejumlah itu ataupun lebih ataupun kurang gitu ya. Tetapi informasi awal adalah sekitar itu. Tetapi sekali lagi tentu kami akan nanti sampaikan secara terbuka, KPK akan menyampaikan ini setelah seluruh proses yang dilakukan itu selesai gitu ya, termasuk nanti konstruksi perkara secara lengkapnya itu dugaan korupsi ini terkait apa misalnya seperti itu, kemudian nanti pasal-pasalnya apa, kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka itu siapa, itu ketika nanti dari forum gelar perkara itu sudah dapat disimpulkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup gitu Mbak Daniel Mas Rizky. Iya, Pak mungkin bisa dikonfirmasi juga Pak, ini kan ada kabar yang menyebutkan kalau OTT yang dilakukan KPK saat ini juga menyeret Gubernur Sulawesi Selatan, bisa dikonfirmasi Pak Ali? Ya terkait dengan pihak-pihak siapa yang telah dibawa dan diamankan, ya, nanti kami akan update dan informasikan ya Mas, dari orang-orang ini siapa saja gitu. Tentu setelah nanti memastikan bahwa dilakukan pemeriksaan, tentu kan di dalam proses pemeriksaan ini ada permintaan keterangan, ada identitas dan seterusnya kan. Ya, baru nanti kami pastikan bahwa benar orang-orang yang diamankan adalah si A, si B, si C-nya ini tadi itu akan kami pastikan disampaikan update-nya begitu. Lalu Pak Fikri, terkait dengan barang bukti yang dibawa pada saat OTT, adakah yang bisa disampaikan kepada kami saat ini Pak? Berapa besar jumlahnya? Ya, mengenai barang bukti yang diamankan, informasi yang kami terima sejumlah uang. Tetapi apakah kemudian nanti jumlahnya berapa, gitu ya? Apakah juga ada barang bukti lain ya, terkait dengan dugaan penerimaan dan pemberian ini? Nanti kami juga akan bagian ini juga nanti akan kami sampaikan setelah kami memastikan segala sesuatunya telah selesai dilakukan dan disimpulkan oleh tim penyidik KPK beserta nanti pejabat struktural secara berjenjang di KPK begitu. Ya, kemudian Pak, saat ini di mana lokasi para tersangka dan juga barang bukti Pak, terduga maksudnya? Iya, para terperiksa yang tadi itu diamankan, informasi yang kami terima kan sudah diberangkatkan dari Sulawesi Selatan, tetapi update mengenai ini saya belum konfirmasi dan belum komunikasi dengan teman-teman yang di lapangan. Tentu nanti akan kami sampaikan lebih lanjut ya Mas, sejauh mana kemudian kegiatan ini tadi membawa dari para terperiksa ini dari Sulawesi Selatan, apakah sudah sampai di Jakarta atau sudah sampai di kantor, saya belum ada komunikasi lebih lanjut begitu. Baik, jadi ada kemungkinan hari ini atau besok begitu ya Pak, KPK akan memberikan informasi lebih lengkap secara resmi? Secara resmi dengan bentuk konferensi pers yang akan dilakukan, tentu harapan kami tergantung nanti hasil dari permintaan keterangan ya Mbak, dari pihak-pihak tersebut oleh tim penyidik dan tergantung pula dengan dari waktu yang dibutuhkan untuk menyimpulkan dalam sebuah gelar perkara gitu.
ya harapannya tentu mudah-mudahan sore atau malam ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Baik, kalau begitu. Untuk sementara terima kasih Pak Ali Fikri, PLT Juru Bicara Penindakan KPK sudah bergabung bersama kami di Good Morning. Kami nantikan ya Pak konfirmasi lebih pasti lagi dari pihak Baik. KPK lewat konferensi pers. Terima kasih Pak, selamat Baik. pagi. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.